Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan ya. Dan semoga tetap semangat untuk menjalani pembelajaran hari ini dan untuk kedepannya. Hari ini Ustadzah akan menjelaskan materi tema 2 subtema 4 tentang menyayangi hewan. Sebelum kita ke materi tema 2 subtema 4, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya ada burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita. Ada hewan yang dapat dipelihara dan ada hewan yang tidak dapat dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara hewan dan merawatnya dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Ada seorang anak yang bernama Dayu. Dayu sangat senang memelihara kelinci karena tingkahnya kelinci sangat lucu dan kelinci juga memiliki bulu yang halus. Dayu menyiapkan kandang yang sangat nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu juga membersihkan kandang kelincinya dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberikan makan dan minum. Kelinci kesayangan Dayu suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus untuk kelinci. Tahukah kalian, kelinci peliharaan Dayu setiap hari dapat menghabiskan 3-4 buah wortel. Selain itu, Dayu juga memberikan biskuit kepada kelinci-kelincinya. Induk kelinci dapat menghabiskan setengah bagian dari biskuit utuh. Di sini, Ustadzah akan menjelaskan cara penulisan pecahan. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, 1/1. Satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3. Apabila satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4. Contoh pecahan 1/2. Angka yang di atas disebut pembilang, sedangkan angka yang berada di bawah disebut penyebut. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, di sini Ustadzah akan memberikan contoh
macam-macam hewan peliharaan. Ada kelinci, kucing, ayam, dan burung. Tentunya kalian pasti memiliki hewan peliharaan yang berbeda-beda dengan teman yang lainnya. Kita sebagai manusia harus menyayangi hewan peliharaan kita. Kita tidak hanya menyayangi, tetapi kita harus juga merawat hewan peliharaan kita dengan baik. Bagaimanakah cara-cara memelihara hewan yang baik? Yuk diperhatikan. Cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, kita harus menyiapkan kandang untuk tempat tinggal. Yang kedua, kandang dibersihkan setiap hari. Selanjutnya, kandang diberi alas jerami agar mudah untuk dibersihkan. Potong kuku hewan peliharaan jika sudah panjang. Memberi makan dan minum hewan peliharaan kita setiap hari. Selanjutnya, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Yang terakhir, memandikan hewan peliharaan dengan air. Kita sebagai manusia harus menyayangi hewan peliharaan. Nah, apabila kalian memiliki hewan peliharaan di rumah, kalian harus bisa membagi tugas untuk merawat hewan peliharaan tersebut. Misalnya, Bunda bertugas membeli makanan hewan peliharaan. Ayah bisa dibantu dengan kita membersihkan kandang setiap hari. Kita dibantu oleh kakak atau adik menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan peliharaan. Jadi, setiap anggota keluarga harus memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Pasti kalian jika memiliki hewan peliharaan di rumah dan merawatnya dengan bersama-sama keluarga, pasti akan menyenangkan. Dari kalian yang memelihara ayam di rumah atau ayam-ayam yang kalian pelihara sudah memiliki anak ayam. Nah, apabila memang ada, di sini Ustadzah akan menjelaskan cara merawat anak ayam. Yang pertama adalah pilihlah anak ayam yang sehat dan banyaknya ayam cukup 2-5 ekor dalam satu kandang. Selanjutnya, siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas dan beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah untuk dibersihkan. Selanjutnya, lengkapi kandang dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Mintalah bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Selanjutnya, lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum. Dan gantilah air minum ayam setiap hari, serta beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian. Nah, simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman, agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Jika kamu masih belum bisa merawat anak ayam secara langsung, kamu bisa membuat karya gambar anak ayam menggunakan kardus bekas. Nah, di sini Ustadzah akan mengajarkan cara membuat karya gambar anak ayam dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Apa sih yang dimaksud dengan teknik potong, lipat, dan sambung? Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah seni bentuk rupa. Apa sih contoh bidang seni rupa itu? Nah, di sini yang pertama contohnya ada kertas, kardus, dan juga kain.
Langkah-langkah untuk membuat karya anak ayam dari bahan kardus. Caranya, yang pertama adalah menggambar pada bidang datar terlebih dahulu. Bidang datar bisa dari kertas origami, buku gambar, atau kardus bekas. Yang kedua, gambar tersebut dipotong dengan gunting. Jadi, setelah kalian menggambar polanya pada bidang datar, kalian harus memotong terlebih dahulu pada bidang yang kalian pilih tadi. Kemudian, sambunglah bidang datar berikut menggunakan lem. Setelah gambar bidang datar kalian potong-potong, kalian bisa menyambungnya satu demi satu. Setelah itu, setelah semuanya disambung, maka dasar karya seni rupa telah selesai dan siap untuk digunakan. Apakah kalian sudah bisa membuat boneka ayam yang lucu? Nah, di sini ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Telur dapat diolah menjadi telur goreng, telur dadar, dan juga menjadi telur rebus. Apakah di rumah bunda kalian juga sering membuat kue? Nah, bahan utama untuk membuat kue yaitu menggunakan bahan-bahan dari tepung dan menggunakan telur. Telur juga merupakan bahan utama untuk membuat kue. Pernahkah bunda kalian membuat kue di rumah? Pastinya setelah kue itu matang, bunda kalian akan memotong-motong kue tersebut. Di sini terdapat satu kue yang dipotong menjadi 10 bagian. Apabila kalian makan satu bagian dari 10 bagian kue tersebut, maka jika dirubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/10. Contoh lain, apabila kalian makan 4 bagian dari 10 potong kue tersebut, maka dapat ditulis bentuk pecahan 4/10. Contoh lain dalam bentuk pecahan yaitu, perhatikan gambar. Di sini terdapat 5 gambar kotak, di mana 3 bagian berwarna merah dan 2 bagian berwarna putih. Jumlah keseluruhan kotak adalah 5. Apabila akan ditulis bentuk pecahan bagian yang berwarna merah dari keseluruhan kotak, maka dapat ditulis pecahan 3/5. Karena di sini yang ditanya adalah bagian yang berwarna merah. Coba kalian hitung, bagian yang berwarna merah ada berapa? Nah, ada jumlahnya 3. Dari keseluruhan berjumlah 5 kotak. Jadi dapat ditulis 3/5. Apabila bagian yang berwarna putih, jumlahnya ada 2. Dari keseluruhan jumlah kotak ada 5, maka dapat ditulis 2/5. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang angkanya sama walaupun angka pembilang dan penyebut tidak sama. Coba diperhatikan. Di sini ada gambar satu kotak utuh. Dapat disebut sebagai satu bagian utuh. Apabila satu bagian utuh tadi dipecah menjadi 2 bagian sama besar, maka diperoleh satu bagian dari 2 bagian sama besar dapat ditulis pecahan 1/2. Apabila satu bagian tadi dipecah lagi menjadi 2 bagian sama besar, maka diperoleh 2 bagian dari 4 bagian sama besar dapat ditulis pecahan 2/4. Apabila
2 bagian tadi dipecah lagi menjadi 4 bagian sama besar, maka diperoleh 4 bagian dari 8 bagian sama besar dapat ditulis 4/8. Maka diperoleh kesimpulan pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Jadi, meskipun ketiga pecahan tersebut angkanya, pembilang dan penyebut tidak sama, tetapi pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 disebut pecahan senilai. Coba diperhatikan gambar ini. Di sini ada seorang anak yang sedang memelihara ikan di dalam akuarium. Tahukah kalian nama profesi orang yang menangkap ikan di laut? Ya, dia adalah seorang nelayan. Nelayan adalah seorang yang pekerjaannya mencari atau menangkap ikan di laut. Menangkap ikan di laut sebaiknya menggunakan jaring, agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Kita sebagai manusia harus menyayangi hewan-hewan, termasuk hewan yang ada di laut. Terkadang ada orang yang menangkap ikan di laut menggunakan bahan peledak. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan-ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan yang besar saja. Nah, itu termasuk perbuatan menyayangi hewan laut. Ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan akan dijual di pasar. Orang yang menjual ikan di pasar disebut penjual ikan. Dan masih banyak lagi profesi orang-orang di tepi pesisir pantai. Contohnya, petani garam. Nah, banyak kan profesi orang-orang di pesisir pantai? Bisakah kalian menyebutkan nama profesi atau pekerjaan orang-orang di sekitar kalian? Nah, banyak sekali ya. Contohnya, guru, dokter, polisi, pedagang, dan masih banyak lainnya profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita. Bermain peran. Bermain peran sama halnya dengan bermain drama atau memerankan tokoh dalam sebuah dongeng atau cerita. Apabila kita memerankan tokoh sebagai anak yang jahat, berarti peran kita sebagai anak yang jahat. Sebaliknya, apabila kita berperan sebagai tokoh orang yang baik, maka kita bermain peran sebagai orang yang baik. Dalam bermain peran, terdapat narator dan pemain peran. Narator adalah orang yang bertugas untuk menceritakan narasi atau bagaimana suatu cerita tersebut berjalan. Sedangkan pemain peran bertugas untuk memerankan cerita yang dibacakan oleh narator dalam bentuk gerakan, ekspresi, dan percakapan. Cukup sekian pembelajaran tema 2 subtema 4. Tetap semangat ya anak-anak belajar di rumah. Salam dari Ustadzah untuk Solih dan Solihah kelas 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.